Jadi di sini kami akan menjelaskan terkait dengan penerapan ilmu kimia di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Zahira Sofa, absen 10 dari kelas 11 2. Saya Dewi Pratiwi Rosida, absen 15 dari kelas 11 2. Saya Firza Darnisa, absen 20 dari 11 2. Kalian pernah nggak sih mikir kenapa kok sabun bisa berminyak ya? Atau kenapa pemutih bisa bikin noda hilang? Semua itu terjadi karena ilmu kimia bekerja diam-diam di balik layar. Jadi hari ini kita bakal bahas ilmu penerapan kimia di dalam kehidupan sehari-hari. Pembersihan dengan sabun dan deterjen. Saat sabun atau deterjen menyentuh kotoran berminyak, molekul surfaktan langsung bekerja. Surfaktan ini punya dua kepribadian. Satu ujungnya suka air, hidrofilik, sedangkan ujung lainnya suka minyak, hidrofobik. Ketika bersentuhan dengan kotoran, bagian hidrofobik menempel pada minyak, sementara ujung hidrofilik tetap mengarah ke air. Proses ini disebut emulsifikasi. Minyak yang tadinya menempel kuat akhirnya terjebak dalam gelembung surfaktan dan mudah terbawa air saat dibilas. Senyawa surfaktan ini yang umum dipakai, misalnya natrium dan SL. Disinfeksi dan pembunuhan mikroba ketika kita memakai disinfektan. Ada reaksi kimia penting yang langsung menyerang mikroorganisme. Alkohol 70% misalnya, bekerja dengan cara merusak struktur protein dan membran sel bakteri. Begitu membrannya rusak, isi sel bocor dan mikroba tidak bisa bertahan hidup. Klorin bekerja sedikit berbeda. Dia mengoksidasi komponen penting dalam sel, membuat bakteri kehilangan fungsi vitalnya. Senyawa amonium kuarterner juga efektif karena bisa menembus lapisan pelindung mikroba dan juga mengganggu stabilitas sel. Intinya, disinfektan tidak sekedar untuk membersihkan, tapi memutus struktur kimia mikroba sampai mereka tidak bisa hidup lagi. Penyerapan nutrisi dan peran hormon. Usus halus permukaan dinding usus dipenuhi jonjot-jonjot halus yang memperluas area penyerapan. Disinilah hasil pencernaan seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak mulai masuk ke aliran darah. Proses ini diatur oleh berbagai hormon. Gastrin merangsang lambung menghasilkan HCl, sekretin mengatur pelepasan bikarbonat untuk menetralkan asam, dan kolesistokinin atau CCK memberi sinyal pada kantong empedu untuk mengeluarkan empedu yang membantu tubuh bekerja seperti sistem komunikasi kimia. Setiap hormon memberi instruksi agar pencernaan berlangsung lancar dari awal sampai akhir. Proses pemecahan makanan oleh enzim. Begitu makanan masuk ke mulut, proses kimia langsung dimulai. Air liur mengandung enzim amilase yang mulai memecah pati menjadi gula sederhana. Setelah sampai di lambung, suasana berubah menjadi sangat asam karena asam klorida. Keasaman ini tidak hanya membantu membunuh bakteri, tetapi juga mengaktifkan enzim pepsin yang tugasnya memotong protein menjadi potongan-potongan kecil. Saat makanan bergerak ke usus halus, enzim dari pankreas mengambil alih. Lipase memecah lemak, amilase pankreas memecah karbohidrat, dan tripsin melanjutkan pemecahan protein. Semua proses ini membuat makanan berubah dari bentuk besar menjadi molekul kecil yang siap diserap oleh tubuh. Tadi penjelasan kami terkait dengan penerapan ilmu kimia di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bisa membantu dan menambah ilmu pengetahuan kalian semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.